Dia mendengar sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mazmur 71 ayat 1-3. Doa minta perlindungan di masa tua. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, kita berjumpa kembali dalam doa pagi online. Saudara, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kita sekalian, saudara, untuk menyatukan diri kita di dalam doa. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, kami datang kepadamu di pagi ini ketika kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon berkat-Mu Tuhan, biarlah apapun yang boleh kami baca, kami renungkan, itu menjadi penghayatan dalam hidup iman kami, dan kami juga berlakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami lemah, kami rapuh, kami seringkali tidak berjalan seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Tapi biarlah Roh Kudus Tuhan terus menuntuni kami, bukan saja di dalam pembacaan Alkitab, tapi juga di saat kami melaksanakan firman-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, pakailah hamba-Mu juga dalam segala kelemahan dan keterbatasannya, supaya apapun yang disampaikannya menjadi kebenaran di dalam firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat ke-20 sampai ke-36 yang menyatakan demikian, saudara. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu, maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata, bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus,
Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi, terang ada di antara kamu, selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Saudara, sampai demikian pembacaan kita. Tentu yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, hari ini kita akan membahas satu tema, saudara. Temanya adalah mati untuk lebih berbuah. Saudara, saya mau bicara saat ini tentang kematian. Siapakah saudara yang senang diajak bicara atau bercakap-cakap tentang kematian? Pasti setiap orang tidak suka. Pasti setiap orang akan menghindar. Kenapa? Karena tentu yang namanya kematian itu adalah suatu peristiwa kehilangan. Apalagi ketika kita kehilangan orang-orang yang selama ini membangun hubungan yang begitu erat, begitu akrab. Seakan-akan kita sulit dipisahkan. Tapi ternyata kematian memisahkan. Terus saudara, tentu peristiwa ini tidak mudah untuk bisa dipahami. Seberapa besar kematian itu seringkali membawa duka cita yang cukup berkepanjangan. Padahal di balik kematian itu, saudara, kalau kita mau menghayati kehidupan iman kita, justru kematian itu adalah bentuk kebaikan Tuhan bagi manusia. Kenapa saya katakan demikian, saudara? Pertama, karena kematian di dalam pemahaman teologi Kristen, kematian itu adalah keuntungan. Paulus mengatakan hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi sebenarnya kematian itu adalah rahmat, berkat, sesuatu yang indah, yang bernilai. Itu yang pertama, saudara. Lalu yang kedua. Yang kedua, kematian itu sebenarnya menolong kita untuk memahami tentang kesempurnaan. Atau kita mengenalnya dengan kekekalan. Kita sebagai orang-orang percaya yang mati dalam Tuhan akan menerima kehidupan yang kekal. Dan kehidupan yang kekal itu tentunya adalah kehidupan yang sempurna. Lalu juga saudara, kematian di dalam iman Kristen sebenarnya menjadi sebuah cerita cinta. Cerita cinta antara manusia dengan Allah. Yang endingnya atau akhirnya itu adalah sesuatu yang indah. Kenapa? Karena kematian itu saudara mempertemukan manusia dengan kekasih jiwanya selama ini. Dan kekasih jiwanya itu tidak lain adalah Allah sendiri, Sang Pencipta kita. Karena itu kita menyadari bahwa Allah yang senantiasa menyertai perjalanan hidup kita dalam kasih setianya, Allah juga yang pada akhirnya kita perjumpakan, kita temukan di dalam kematian. Nah saudara, setiap manusia sebenarnya boleh dikatakan menunggu panggilan kematian. Panggilan kematian yang mereka alami itu bukan ditentukan oleh manusia, bukan ditentukan oleh dokter, tapi ditentukan oleh Allah sendiri. Tuhan yang memberi kehidupan ini secara adalah Dia yang berhak mengambil kehidupan kita.
Namun ternyata sebenarnya kalau kita pahami, pemanggilan Tuhan kepada kita itu bukan hanya dalam kematian tubuh, tetapi juga kematian dalam arti yang sepenuh-penuhnya, yang seutuhnya. Makanya kalau kita membaca apa yang dinyatakan firman Tuhan kepada kita, benih yang mau bertumbuh itu adalah benih yang mau jatuh ke tanah dan mati. Jadi artinya kematian ini di sini adalah kematian yang sifatnya kedagingan, tetapi membawa kita kepada kemuliaan di dalam Tuhan. Nah, gambaran yang dinyatakan di dalam perikop kita itu gambaran seperti biji gandum. Saudara, biji gandum adalah sebuah potensi sebenarnya. Sebuah potensi untuk bertumbuh, menjadi matang, untuk menghasilkan buah yang banyak. Namun hal tersebut, saudara, tidak dapat terjadi bila biji tersebut tidak jatuh ke tanah dan mati. Nah, mari kita perhatikan kata jatuh. Kata jatuh di dalam bahasa Yunaninya itu adalah phiptau. Phiptau itu saudara artinya adalah jatuh tersungkur, rebah, runtuh, roboh, sujud. Yang arti kesemuanya itu adalah merujuk kepada makna penyerahan diri. Nah, karena itu saudara, ini mau mengartikan apa? Tanpa kematian, tanpa penyerahan diri kita kepada Allah, supaya kita mau dibentuk Allah, maka biji gandum yang tidak jatuh ke tanah itu tidak akan bisa tumbuh dengan potensi yang baik dan berbuah lebat. Tapi justru biji gandum yang jatuh ke tanah, itu berarti kedagingan kita itu dimatikan, karakter-karakter buruk kita itu dimatikan, baik itu sifat egois kita, kepentingan diri sendiri kita, sifat iri, pendendam, curiga, pemarah, ya, dan tidak mau mengampuni dan sebagainya, itu akan menghambat potensi diri yang ada di dalam diri kita seperti biji gandum yang tidak jatuh ke tanah. Tapi kalau biji gandum itu jatuh ke tanah, secara sebaliknya, bahwa ada sebuah potensi yang besar ya di dalam diri kita untuk terus berproses. Makanya kalau kita lihat biji gandum tersebut, kalau dia jatuh ke tanah, prosesnya itu akan dibantu oleh tanah. Ya, biji gandum itu akan dilumat, ya, akan dirasuki oleh unsur-unsur yang ada di dalam tanah, sehingga biji itu menjadi potensi yang sangat besar untuk mengalami perubahan dan yang membuatnya bertumbuh dan semakin lebat. Nah, kalau ini dikaitkan dengan kehidupan kita secara, ini kan mau mengatakan bahwa kematian, penderitaan, pengorbanan, dan hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan, itu sesungguhnya dipakai Allah untuk membentuk diri kita. Menjadi orang-orang yang di dalam hidupnya bangkit. Bangkit dari segala dosa, segala kelemahan, keterbatasan, menjadi orang-orang yang berkualitas di dalam hidup, menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti juga kematian Tuhan Yesus. Kalau kita membaca juga di dalam firman-Nya, di dalam ayatnya Yohanes 12 ayatnya yang ke-32 itu mengatakan, dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Artinya apa, saudara? Salib atau kematian itu pada akhirnya justru bisa membawa banyak orang untuk beroleh kemenangan iman di dalam Yesus Kristus. Nah, kalau saja Yesus Kristus yang bersedia disalibkan membawa kemenangan dalam hidup saudara dan saya, nah seharusnya kita pun juga harus menyalibkan segala karakter-karakter buruk kita, hal-hal yang tidak benar, supaya potensi kemenangan hidup itu terjadi di dalam hidup kita. Sehingga kehadiran kita itu juga bisa membawa berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.
Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu. Kami memohon Tuhan agar kami mampu menghidupkan firman Tuhan sungguh dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan oleh kuasa Roh Kudus kami semakin matang dalam karakter kami dan mampu mengikis segala sifat-sifat kedagingan atau karakter-karakter kami yang buruk seperti pementingan diri sendiri, iri hati, pendendam, curiga, pemarah, dan kurang mampu memaafkan. Tolong kami Tuhan, agar kami hidup semakin serupa dengan Kristus yang mau menebus kami atas segala dosa-dosa kami. Dan biarlah kami hidup baru di dalam Yesus Kristus. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, kami akan memasuki Trihari Suci dan Paskah. Biarlah Tuhan menolong kami agar kami bukan saja mampu mempersiapkan ibadah-ibadah Raya Paskah yang dilakukan oleh Majelis Jemaat dan Panitia Hari Raya Gerejawi, tetapi juga kami mampu menyambut firman Tuhan yang disampaikan para pendeta. Dan kiranya seluruh ibadah dapat berjalan dengan lancar dan aman, sehingga situasi keamanan tetap terjaga, bukan saja di GKI Surya Utama, tapi juga di seluruh gereja-gereja yang merayakan Paskah di Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk para katekisan yang akan menyatakan kepercayaan mereka kepada Tuhan melalui peristiwa baptisan kudus dan pengakuan percaya pada Minggu Paskah subuh. Kiranya Tuhan terus membimbing mereka dalam kehidupan iman mereka, sehingga mereka mengalami pertumbuhan dalam iman dan hidup semakin dewasa dalam kerohanian. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kesatuan tubuh Kristus dalam menyikapi setiap perbedaan dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Biarlah Engkau memberkati gereja-gereja Tuhan dalam menggembalakan umatnya, sehingga umat pun bertumbuh dalam hidup iman, pengharapan, dan kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk situasi di Indonesia, khususnya bagi umat muslim yang saat ini masih menjalankan ibadah puasa, sehingga mereka bisa menunaikan ibadah puasa dengan baik dan kehidupan keimanan mereka semakin meningkat. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi kerukunan umat beragama di Indonesia, kiranya pemerintah pusat dan juga daerah-daerah mampu mengayomi rakyat dalam perbedaan agama dan mampu menciptakan kedamaian yang merangkul seluruh perbedaan dan saling menghormati atau menghargai, sehingga rakyat Indonesia mampu menghayati hidup beragama dalam kebinekaan namun tetap menjaga kesatuan. Tuhan, kami juga berdoa untuk perdamaian dunia, agar dunia ini dapat menjadi rumah bersama bagi seluruh makhluk hidup ciptaan Tuhan, dan kami mampu menjaga dan melestarikan alam untuk kelanjutan kehidupan di bumi ini. Tuhan, pada malam hari ini kami akan mengistirahatkan seluruh tubuh kami. Biarlah malam hari ini kami memiliki kekuatan yang baru untuk menjalankan segala tugas-tugas kami di esok hari. Terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.